Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar dari pengetahuan dan ilmu agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel lainnya seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babad Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran sungai berantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian lainnya mengalami banjir. Panjang perdebatan dengan tokoh Buto Locaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Buto Locaya ini tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing, yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tansil, antara lain suluk wijil yang dipengaruhi kitab sidik karya Abu Said Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati yang kini sering dinyanyikan orang-orang. Dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanibul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Ialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang ini, dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahnya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong penciptaan pada kehidupan transendental. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam, kisah perseteruan Pandawa Kurawa. Sunan Bonang juga dikenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah, kemudian ia kombinasikan dengan keseimbangan pernafasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan sangat mendalam dan penuh dengan makna. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melaksanakan sujud atau sholat dan zikir. Hingga sekarang, ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia.